Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa karomihi wa a'adda alaina bi barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang nomor 3, Hadratus Syekh beliau berkata, sawabikul himam la tukhriku aswarul akdar. Kemauan yang kuat, keinginan yang kuat, maka itu tidak lantas dapat menerobos terhadap batasan-batasan takdirnya Allah. Ini hikmah yang ketiga. Hadhil hikmatu, hikmah yang ketiga ini kata'lili lima qablaha, seolah-olah menjadi alasan terhadap hikmah yang sebelumnya, yaitu hikmah yang kedua. Di mana hikmah yang kedua, Hadratus Syekh berpesan kepada kita agar kita ini jangan tergoda oleh kedudukan orang lain, agar kita ini jangan terpengaruh oleh keadaan orang lain. Kenapa? Dikarenakan setiap orang itu, kata hikmah yang kedua, sudah ditetapkan oleh Allah setiap kedudukannya. Ada orang yang kedudukannya kedudukan asbab, ada orang yang kedudukannya kedudukan tajrid. Sehingga kata hikmah yang kedua, orang yang berada di kedudukan asbab jangan kemudian merasa ingin berada di kedudukan tajrid. Begitupun juga orang yang berada di kedudukan tajrid jangan berkeinginan pindah pada kedudukan asbab. Artinya, oleh hikmah yang kedua itu, kita dipesankan, ya sing pandai-pandai bersyukur. Nah, hikmah yang kedua ini semakin diperkuat oleh Hadratus Syekh dalam hikmah yang ketiga. Sebagaimana yang beliau sampaikan, sawabikul himam la tukhriku aswarul akdar. Seberapa kuat keinginanmu, seberapa kuat cita-citamu, seberapa ngotot usahamu, la tukhriku aswarul akdar, maka harus ketahui itu tidak akan mampu menerobos terhadap batasan-batasan takdir. Jadi disitulah pentingnya kita bersyukur dengan setiap apa yang ditetapkan oleh Allah. Wa tasluhu aidan lima ba'daha. Begitupun juga hikmah yang ketiga ini hikmah yang ketiga ini sangat cocok untuk menjelaskan terhadap hikmah selanjutnya, yaitu hikmah yang keempat. Nah, seakan-akan faka'annahu qala, seakan-akan pengarang kitab ini berkata, iradatuka ayyuhal murid, rencanamu wahai orang-orang yang sedang ingin sampai kepada Allah, perencanaanmu,
keinginan kamu, kemauan kamu, khilafa ma aroda maulaka, bila mana itu bertolak belakang dengan keinginan Tuhanmu, la tajdi naf'an, maka itu tidak memberikan dampak manfaat sedikit pun tidak. Artinya bila irodahnya kita, keinginan kita, rencana kita berbeda dengan rencana Allah, Allah merencanakan seperti ini, kita nggak mau begini, maka itu sebetulnya tidak akan memberi dampak. Jadi rencana kita itu tidak berdampak apapun kepada kita. Li'annahu idza kanat sawabiqul himam, ail himam sawabiqih, ay syari'atut ta'thiri fil asya'i. Mengapa? Karena sawabiqul himam, kemauan yang kuat itu, atau syari'atut ta'thiri fil asya', jadi pengaruh yang mempercepat terhadap sesuatu, maka itu kan disebut qawiyun nafsih, yaitu kekuatan nafsu atau dorongan jiwa, dorongan diri. Nah, itu adalah melahirkan sesuatu di dalam diri kita, yang dengan sesuatu tersebut maka kita bisa melakukan, kita bisa bekerja, kita bisa berbuat. Dan sesuatu itu adalah dorongan, kemauan, dan rencananya kita. Dan sesuatu itu, watakunu lil waliyyi karomatan, sesuatu itu kalau seumpama dinisbatkan kepada para wali, maka itu disebut karomah. Dorongan itu bila mana terjadi kepada wali, maka itu namanya karomah. Yuqalu fa'ala kadza bihimmatihi idza wajjahaha ilaihi. Jadi seorang wali mengerjakan ini misalkan dengan dorongan dan kemauannya, idza wajjahaha ilaihi, bila mana betul-betul dia menginginkan terhadap sesuatu tersebut. Fawajadah, maka terjadi. Begitupun juga selain daripada wali, kasahiri wal aini, seperti orang tukang sihir, wal aini, dan orang yang bisa melihat, ya, ain, orang yang bisa menerawang, maka itu disebut ihanah. Kalau wali itu disebut karomah, kalau tukang sihir dan tukang nerawang maka itu disebut ihanah. Ya, sebetulnya mencelakakan. Nah, dorongan-dorongan itulah yang kemudian membuat menjadi kita bekerja, menjadi kita berbuat. Tetapi ketahuilah, semua itu tidak akan terjadi illa bitakdirillahi ta'ala. Tidak akan terjadi semua itu kalau bukan atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seberapa hebat seorang wali sekalipun, bahkan seorang tukang sihir sekalipun, orang yang bisa nerawang masa depan sekalipun, seberapa hebat mereka, dengan himmah, kemauan, dan rencana mereka, itu tidak akan terjadi illa bitakdirillahi ta'ala, melainkan atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Falhimamu ghairus sawabiqih. Adapun himmah, dorongan-dorongan, ghairus sawabiq, ghairus sawabiq,
dorongan-dorongan yang tidak memberikan pengaruh, maka kahimmatika, yaitu keinginan kita, keinginan kamu. Jadi keinginan kita itu tidak memberi pengaruh gitu. Kemauan kita itu tidak memberi pengaruh. La atharolaha, tidak ada pengaruh gitu. Kenapa? Bahwa pengaruh itu terjadi, datang atas dasar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fi hadza tabridu naril hirsi. Fa fi hadza tabridu naril hirsi. Maka di dalam persoalan ini mestinya kita adalah mendinginkan sifat-sifat rakus, sifat-sifat pongah yang senantiasa memanas-manasi hati kita, hatta yukhila lahu anna dzalika syai'a taw'u yadihi, hingga kemudian dia menghayal-hayal, dia berharap-harap bahwa sesuatu itu akan menjadi miliknya, sesuatu itu akan menjadi haknya, sesuatu itu akan bisa dikuasainya. Ketahuilah bahwa ini adalah bagian dari tipu daya nafsu. Wa annahu yudrikuhu la muhalatah, dan sesuatu tersebut pasti dia dapat. Nah, ini semuanya sebetulnya adalah bentuk tipu daya nafsu. Karena seberapa hebat pun, seberapa luar biasa sekalipun yang namanya manusia, rencananya, prediksinya, keinginannya yang kuat, tetap tidak akan mampu menerobos terhadap dinding-dinding takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita berada di makom tajrid, lalu kita berencana untuk berada di makom asbab, sehebat apapun rencana kita, tidak akan mampu kita tembus takdirnya Allah. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencatat, mentakdirkan kita berada di makom asbab, maka seberapa hebatnya kita ini, seberapa luar biasanya kita ini, maka tidak akan bisa kita menerobos untuk berada di makom tajrid. Artinya, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita adalah mendinginkan api kerakusan, api kebinasaan, api ketomaan yang ada di dalam diri kita, yang selalu menyulut hingga kita berkhayal bahwa itu bisa kita raih. Menyulut hingga kita membuat berkhayal bahwa itu akan menjadi pasti milik kita. Ingat bahwa takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa diterobos oleh rencana, kemauan, dan kesungguhan kita. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal idhafatu fi qawlihi sawabikul himam min idhafati sifat ilal mausuf kama taqarrarah. Adapun idhafah, menyandarkan di dalam pernyataan Hadratus Syekh di sini,
kata sawabik kepada al-himam itu adalah bagian daripada idhafatus sifat ilal mausuf, yaitu menyandarkan sifat kepada mausuf. Sifatnya adalah sawabik, mausufnya adalah himam. Yang sebetulnya kalau seumpama himamus sawabik misalkan, itu termasuk idhafatus sifat alal mausuf, seperti fadilatas syekh misalkan, itu idhafatus sifat alal mausuf, fadilatas syekh ya. Sifatnya fadil, keutamaan, sedangkan yang disifati adalah syekh. Jadi itu namanya mengidhofahkan sifat kepada mausuf. Nah, sebetulnya kalau seumpama mausufnya yang didahulukan adalah asy-syaikhul fadilah kan gitu. Termasuk juga khairun nas misalkan. Itu termasuk idhafatus sifat ilal mausuf. Mausufnya adalah nas, sedangkan khairnya itu adalah sifat. Artinya bisa dibalik menjadi an-nasul khair. Ini bagian daripada ilmu balaghah. Wa fi qaulihi aswarul iqdar min idafatil musyabbah bi ilal lil musyabbah. Nah, adapun pernyataan Hadratus Syekh di dalam kalimat aswarul aqdar itu termasuk idafatul musyabbah bihi lil musyabbah, menyandarkan musyabbah bih kepada musyabbah. Musyabbahnya aqdar, terus musyabbah bihnya aswar. Seperti jadi aqdaru kal aswar, takdir yang diibaratkan seperti tembok gitu. Dinding. Sama seperti ar-rajulu kal asad. Ar-rajulu kal asad. Ar-rajulu itu ya musyabbah, sedangkan al-asad macan yang diserupakan, laki-laki yang diserupakan dengan macan, maka macan itu adalah musyabbah bihnya. Nah, jadi ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah yang ketiga ini memberi pesan kepada kita bahwa sehebat apapun rencana kita, sekuat apapun kemauan kita, maka itu tidak akan mampu untuk menerobos batasan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada kembali kepada hikmah yang kedua. Mestinya bagaimana kita ya bersyukur dengan apa yang kita dapat, bersabar dengan hasil yang kita dapat, bersyukur dengan apa yang kita perbuat, bersabar dengan hasil yang kita dapat. Itu mestinya kita. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika takdir Allah Subhanahu wa taala sudah terjadi kepada diri seseorang, maka seseorang itu tidak akan bisa menghindari. Seseorang itu tidak akan bisa lari. Karena kekuatan takdir Allah itu tidak bisa ditembus oleh rencananya dia, tidak bisa ditembus oleh kemauan dia. Semua akan tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari kajian ini? Ya, kita bekerja harus, berusaha harus, tapi kita harus punya keyakinan bahwa Allah sudah mentakdirkan setiap kejadian yang terjadi kepada kita.
andaikan kita dengan pekerjaan yang kita lakukan, kita mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan, maka kita bersyukur kepada Allah. Tetapi andaikan dengan usaha yang kita lakukan, kemauan yang kita kerjakan, ternyata kemudian mendapatkan hasil tidak sesuai dengan yang apa kita harapkan, dengan yang kita harapkan, maka ya kuncinya kita harus bersabar. Karena takdir Allah memang tidak akan bisa ditembus. Andai kita tidak sabar, percuma. Yang ada justru kita tidak menjadi ibadah. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min. Saya kagum dengan setiap perkara yang ada pada diri orang beriman. Saya kagum, kata Rasulullah. Bagaimana orang-orang yang beriman itu? In asobathu syarroh sobaroh, wa in asobahu sarroh syakaroh. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika dia tertimpa, ketika dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan, maka dia bersyukur. Namun bila mana dia mendapatkan kesedihan, dia mendapatkan ujian, sobaroh, maka dia bersabar. Ya memang bagaimana lagi, karena hidup ini bukan kita yang ngatur, tapi Allah yang ngatur. Dan aturan Allah itu terletak kepada takdirnya Allah untuk kita. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi catatan yang perlu kita catat adalah berusaha harus, berencana harus, tapi ingat bahwa takdir Allah tidak akan bisa diterobos oleh rencana kita. Namun meskipun begitu, tetap kita harus berencana, tetap kita harus berikhtiar. Nah, yang lebih-lebih adalah kita bersyukur dengan derajat yang ada pada kita, bersyukur dengan keadaan yang terjadi kepada kita, karena tidak akan ada satu kejadian yang terjadi melainkan semua atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini semua oleh Allah diberikan kemaslahatan hidup di dunia sampai di akhirat nanti, dan pada saat kita mendapatkan kesenangan, ya kita bersyukur. Bila mana kita mendapatkan kesedihan, ya itu kita tidak punya cara lain kecuali bersabar. InsyaAllah Allah akan memberkahi hidup kita semua. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.